itu cukup sulit. Jadi apalagi order ketiga ya. Apalagi order ketiga. Nah, hari ini kita akan belajar tentang order 1 ya. Jadi apa namanya? Diferensialnya paling besar adalah turunannya pertama. Misalkan seperti ini. Ini adalah operator diferensial ya. Diturunkan terhadap P. Apa yang diturunkan? Nah, yang diturunkan adalah terserah, ada Y, ada X, ada H, ada macam-macam ya. Tapi biasanya kita pakai yang diturunkan adalah fungsi Y gitu ya. Awal-awalnya seperti ini. Ini adalah operator diferensial DDT diturunkan terhadap Y. Y diturunkan terhadap T ya. Sehingga biasanya ditulis dengan DY DT. Itu turunan pertama. Nah, kalau turunan kedua, ya ini diturunkan lagi terhadap T. Jadi dikasih lagi operator diferensial di sini DDT. Turunan pertama diturunkan lagi. Jadi kita taruh di sini aja. DY DT kan, turunan yang pertama tadi. Itu kan. Nah, ini turunan pertama. Yaitu turunan Y terhadap T ya kan. Kalau diturunkan lagi, itu berarti kan turunan kedua. Nanti akan jadi order kedua persamaan diferensialnya yang kalau memuat turunan terbesarnya adalah turunan kedua. Maka ini tulisannya menjadi seperti ini, di kuadrat ya, di kuadrat Y, kemudian DT kuadrat. Itu turunan kedua. Jadi turunan ketiga juga gitu, DDT di sini D kuadrat Y, DT pangkat 2, maka hasilnya menjadi D kuadrat D pangkat 3Y, DT pangkat 3. Itu adalah persamaan diferensial. Itu adalah turunan ya, diferensiasi ya. Kemudian modal matematika yang kita dapatkan itu biasanya suatu persamaan diferensial. Kemudian ada homogen dan non homogen. Homogen itu adalah sama dengan 0 dan non homogen itu tidak sama dengan 0. Ada persamaan diferensial biasa. Ini adalah biasa ya, ini biasa. Kemudian yang ini parsial itu pakai do ya. Do X misalkan terhadap suatu fungsi gitu. Kenapa kok pakai parsial, pakai do gitu ya? Karena begini ya, do X. Jadi fungsi ini diturunkan terhadap X. Karena fungsi ini bukan hanya fungsi X ya, fungsinya lebih dari satu gitu. Ada X, ada Y gitu. Nah, ketika ini dia turunkan ke X. Lain kali dia turunkan ke Y. Nah, itu turunan parsial namanya. Do Y misalkan. Nah, kalau do X, maka Y-nya dianggap konstan. Kalau do F do X, Y-nya dianggap konstan. Kalau do F do Y, X-nya dianggap konstan. Itu adalah persamaan diferensial parsial. Kalau persamaan diferensial total ya dalam suatu persamaan itu ada turunan ke Y, ada turunan ke X, ada turunan ke Z kayak gitu ya. Banyak ya. Kemudian aplikasi persamaan diferensial pada penyelesaian persoalan sistem fisika. Aplikasinya ya. Ini penting biasanya yang keluar itu adalah aplikasinya ya. Deskripsi pada pemodelan suatu sistem. Jadi kalau ada suatu sistem, pertama ada suatu kita hapus dulu. Pertama ada suatu sistem ya kan. Apa sistemnya ya, terserah sistem apa ya. Kita khususkan
sebagai sistem fisika, dan lebih khusus lagi adalah sistem perminyakan. Kemudian dari sistem itu kita turunkan model matematikanya, satu sistem, ya kan? Yang kedua, kita turunkan model matematikanya. Ini adalah pencerminan dari sistem ini ya, turunan dari sistem ini gitu. Dia bisa diganti dengan model matematika ini gitu ya. Kemudian model matematika ini biasanya berupa suatu persamaan diferensial, PD biasanya ya. Berarti lain kali bisa dengan persamaan lain gitu ya. Maka pada bab ini masih dilakukan melalui bermacam-macam persamaan diferensial, bermacam-macam ya. Dan cara penyelesaiannya. Cara penyelesaian itu bisa secara analitis, bisa secara direct, bisa secara transformasi Laplace, ada beberapa cara ya. Untuk menganalisis dan membaca sehingga sistem itu bisa dianalisa ya, bisa diinterpretasikan biasanya dalam bentuk grafik. Itu. Jadi sebetulnya untuk menyelesaikan suatu sistem, untuk menyelesaikan suatu model matematika, kita itu melihat ya modelnya seperti apa ya. Bahkan sudah didapat model matematikanya, kemudian dilihat. Lihat. Oh, berarti ini sebaiknya ini diselesaikan secara ini gitu ya. Sebetulnya tergantung dari model matematika yang kita dapatkan. Tapi di sini kan kita belajar ya, jadi beberapa cara itu diperkenalkan. Misalkan caranya yaitu dengan deret, dengan pemisahan variabel, dengan analisa, dengan transformasi Laplace. Itu adalah beberapa cara untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Maksudnya apa? Maksudnya supaya persamaan diferensial matematika yang berbentuk persamaan diferensial itu kan bentuknya seperti ini, turunan-turunan gitu. Diselesaikan itu supaya dia bentuknya menjadi seperti ini, nggak ada turunannya lagi gitu. Akhirnya bentuknya seperti ini. Y sama dengan hanya fungsi P. Nah, kalau udah seperti ini merupakan solusinya. Nah, ini bisa digambar. Digambar secara grafiknya bagaimana? Y, ini P. Y itu bisa berganti-ganti, bisa X, bisa H, bisa macam-macam ya. Bisa Z gitu. Nah, nanti grafiknya seperti apa? Nah, baru ini kita interpretasikan. Berarti adalah satu gambaran dari sistem yang kita pelajari. Itulah tujuannya. Sekarang ini adalah bentuk-bentuk persamaan diferensial adalah seperti ini. Yang saya tanya, saya katakan tadi seperti ini ya. Di aksen sama dengan gitu ya. Di aksen itu ya dt ya. Turunan Y terhadap P ya. Kalau Y double aksen ya turunannya 2 kali. D kuadrat Y dt kuadrat. Kalau turunan ketiga ya turunannya 3 kali. D kuadrat Y dt kuadrat. Nah, kemudian ini ada yang sama dengan 0, ada yang tidak sama dengan 0, maka yang sama dengan 0 adalah homogen, dan tidak sama dengan 0 adalah non-homogen. Ini adalah fungsi dan turunan, ini adalah konstanta. Oke. Nah, kalau bentuknya itu dijadikan satu semuanya, maka bentuknya adalah implisit. Kalau nggak dijadikan satu, maka bentuknya adalah eksplisit. Ini tidak kita pelajari ya. Yang penting itu bahwa nantinya kita akan mengulangi tentang
grafik ya. Nah, seperti ini bentuknya, misalkan grafiknya itu X ya. Bentuknya mungkin seperti ini gitu ya. Atau seperti ini gitu ya. Atau bentuk sinus kosinus gitu ya. Kalau sinus seperti ini. Kalau kosinus itu seperti ini. Dia dari atas ya. Salah. Ini grafik sinus ya. Kalau kosinus itu begini. Beda setengah fase. Satunya kalau dari 0 ke 0 ya sinus. Kalau dari 0 ke 1 sinus. Nah, ini grafiknya seperti ini secara umum, maksudnya contohnya banyak ya, jadi dia bisa banyak seperti ini. Kemudian, nah kalau grafik eksponensial seperti ini eksponensial yang misalkan YC pangkat 0,2T, ini eksponensial yang bertambah ya. Nah ini eksponensial yang berkurang. Minus 0,3. Oke, nanti akan kita pakai grafik tersebut ya. Nah, untuk aplikasinya, aplikasi pemodelan, mendesain model yang bagus tidak bisa dilakukan oleh komputer. Oleh karena itu, menyiapkan model menjadi hal yang penting dalam matematika terapan model. Untuk mendapatkan pemodelan yang bagus adalah memeriksa dengan hati-hati proses pemodelan di berbagai bidang dan aplikasi. Dengan demikian, pemodelan akan berguna bagi semuanya. Ini adalah suatu sistem. Ada sistem ya. Kalian kemarin udah saya kasih buku basic ya. Yang baru belum dapat ya, karena masih baru ya. Belum saya kasih ya buku basic ya. Buku pegangan. Udah ya, buku pegangan udah saya kasih. Tetapi banyak yang baru lagi. Jadi akan saya masukkan lagi. Kontak pasti. Saya buku pegangannya. Bukanya kita buka apa enggak ya? Buka aja. Ini udah di pegangannya udah di udah oke. Ini basic ya. Buku ini gedenya tebal sekali. Kita pilih aja soalnya. Ini bukunya ya. Bukunya coba kita lihat halaman 14. Halamannya ini banyak banget, pendahuluannya aja banyak banget. Halaman 14 ya. Ya. Jadi di sini kan ada tulisannya nih, sumber referensi nomor 3 halaman 14 ya, itu di basic ya, halaman 14.
tangki air garam. Tangki, ada suatu tangki yang berisi 1000 galon air yang awalnya adalah 100 pon garam dilarutkan. Jadi ini adalah awalnya, jadi penting awalnya. Air garam dimasukkan dengan laju 10 galon tiap menit. Air garam yang dimasukkan ya. Masing-masing galon berisi 5 pon garam yang dilarutkan. Campuran diaduk kongsan dengan cara pengadukan. Air garam yang keluar dengan laju 10 galon per menit. Dapatkan jumlah garam pada tangki setiap waktu T. Nah, yang dipermasalahkan di sini itu bukan air garam ya, tetapi garamnya. Pertama ada air 1000, kemudian ada garam 100 pon ya. Kemudian diaduk ya. Kemudian ditambah dengan sebagai inputnya adalah setiap menit itu 10 galon. Setiap galon 5 pon garam. Nah, kemudian dikeluarkan juga keluar output itu setiap menit itu juga 10 galon. Tetapi dalam bentuk air garam. Garamnya berapa? Belum tahu. Oke, ini adalah soalnya. Kita buka modul yang satu lagi, jawabannya. Nah, untuk yang baru, kalian bisa membaca ini ya. Jadi ini adalah kuliah pertama, yang pertama ya. Ini contohnya juga ada di buku itu. Yang pertama, kemudian yang kedua itu tentang deret ya. Ada di modul yang satu lagi. Nah, kemudian soal yang tadi itu adalah soal ini. Sama ya. Dan tangki ada fluidanya 100.000 galon, awalnya 100 gram. Air dimasukkan dengan laju 10 galon per menit. Masing-masing galon berisi 5 pon garam yang dilarutkan. Campuran diamukosan dengan cara pengadukan. Air garam yang keluar adalah 10 galon tiap menit. Turunkan semua jumlah garam pada glucose. Nah, ini adalah yang pertama adalah sistemnya. Sistemnya seperti ini. Kemudian yang tahap kedua adalah kita harus menurunkan model matematikanya. Ini di buku ada penurunannya, tapi ya di buku selain bahasa Inggris ya cukup cepat ya menurunkannya. Tetapi kalau kalian menghendaki ya boleh aja kalian melihat bukunya, mempelajari bukunya sendiri. Tinggal kalian lihat aja di sini saya tulis halaman 14, ada buka aja buku halaman 14 seperti ini ya. Ini adalah halaman 14. Nah, gambarnya adalah ini ya. Jadi hari ini saya akan menerangkan ini. Ada lagi satu lagi. Oke. Kita akan masuk ke step untuk menurunkan model matematika dari sistem ya. Nah, kita misalkan dulu. Misalkan Y itu adalah jumlah garam ya. Garam, jumlah garam ya, bukan air garam ya. Jumlah garam pada tangki pada waktu T. Misalkan ini yang kita cari ya sebetulnya ya. Nah, kemudian kita turunkan jumlah garam itu. Kalau diturunkan berarti jadi bukan jumlah lagi, tapi laju ya, laju penurunan garam terhadap waktu gitu ya. Kalau kita dalam mekanika kan ada Y itu kan atau X sama dengan lintasan gitu ya. Nah, kalau diturunkan terhadap T, dx dt, itu artinya jadi bukan lintasan lagi, tapi ini adalah kecepatan gitu ya. Kecepatan atau laju ya. Ini juga gitu.
X jumlah garam, kalau penurunannya adalah laju penurunan garam terhadap waktu. Setiap waktu penurunannya berapa? Itu DYDT. Nah, ini akan kita pakai sebagai dasar untuk menurunkan model matematika. DYDT adalah perubahan jumlah garam terhadap waktu, ya kan? Nah, kemudian itu kita definisikan sendiri bahwa berarti itu adalah laju aliran garam masuk dikurangi laju aliran garam keluar, kan perubahan jumlah garam. Nah, dari sini akan kita turunkan model matematikanya, ya. Laju aliran garam masuk tangki kita tuliskan bagaimana, kemudian laju aliran garam keluar kita tuliskan gimana juga. Jadi aliran garam yang masuk tangki tiap menit itu kan 10 galon, ya. Tiap galon kan 5 pon, berarti 5 pon kali 10, berarti 5 pon. Tiap menit garam yang masuk itu adalah 50 pon. Kemudian sedangkan keluar itu adalah air garamnya 10 galon. Nah, kalau kita cari persentasenya, maka 10 dibagi dengan 10, awal-awalnya kan 10 itu. Berarti yang keluar dari tangki itu adalah 10/1000 atau 0,01 atau 1% ya dari total air garam dalam tangki. Jadi garam yang keluar dari tangki ya 0,01 kali jumlah garamnya, kan gitu ya, setiap menit gitu. Akhirnya yang pertama dan yang kedua ini kita sama dengan kita kurangi, ya, kita kurangi. Jadi persamaan di atas ini samanya di atas ini DYDT gitu ya. DYDT sama dengan laju aliran garam masuk dikurangi laju aliran garam keluar, kan. Nah, berarti kita tulis di sini DYDT atau Y aksennya apa Y aksen, ya. Itu sama dengan aliran garam masuk berarti 50. Aliran garam keluar berarti 0,01 Y dikurangi, ya. Ini kan dikurangi. Ya udah, berarti kata-kata ini itu kalau dituliskan ya seperti ini gitu. Oke. Kita akan membetulkan, kita akan membaguskan bentuknya. Kita keluarkan minus 0,01-nya menjadi seperti ini. Jadi ini sama dengan ini, sama aja. Sedangkan di Y aksen kita ganti di YDT sehingga kita dapatkan suatu persamaan yang seperti ini. Nah, ini adalah yang saya tulis nomor 2. Yang satu tadi kan sistemnya, ya. Satu kan sistemnya nih. Yang kedua adalah model matematika dari sistem seperti ini yang kita dapatkan, ya. Oke. Nah, karena persamaan diferensial yang didapatkan di atas itu bersifat separabel atau bisa dipisahkan variabel-variabelnya, maka solusi bisa dipergunakan dengan cara pemisahan variabel. Kita lihat bentuknya. Oh, bentuknya ini cukup sederhana sehingga variabel Y dan T itu bisa dipisahkan. Maksudnya Y-nya ditaruh di sebelah kiri, T-nya ditaruh di sebelah kanan. Nah, seperti ini, ya. Kita pisahkan, jadi Y-nya taruh sini, Y-nya ini di bawah gitu ya. Ini naik ke atas gitu ya. Akhirnya menjadi seperti ini dipisahkan variabelnya. Y taruh sini, T taruh sini semua, ya. Nah, kalau udah dipisah-pisahkan begini, boleh diintegralkan, ya. Ini kita integralkan. Sudah, ini kita integralkan. Boleh. Sudah diintegralkan, maka jadinya seperti ini. Oke, kita akan hitung integralnya. Kita akan mengulangi tentang integral bentuk seperti ini, ya. Jadi bisa kita andaikan bentuknya seperti ini, misalkan ya. Itu hasilnya adalah ln T.
ditambah konstanta. Biasanya ya kan. Nah kalau T-nya itu minus 5 misalkan ya, maka ini juga diganti minus 5. D T minus 5 turunan T itu adalah tetap T. Maksudnya kalau DT itu turunannya adalah T. DT minus 5 tetap T. Berarti ini boleh D minus 5 dan ini juga minus 5. Maka hasilnya adalah T minus 5. Gitu. Itu adalah integral dari per T minus 5. Sehingga ini hasilnya menjadi ln ini. Ln Y minus 5.000. Nah, kalau yang sebelah kanan, itu 0,01-nya bisa keluar dari integral karena ini adalah konstanta. Maka integral dt itu adalah T ya. Nah, kemudian konstantanya jadikan 1 ya. Karena konstanta tambah konstanta tetap jadi konstanta gitu ya. Konstanta dikurangi konstanta, tetap konstanta juga gitu kan. Maka kita tulis di sini si aksennya. Oke. Nah, bentuk ini yang kita dapatkan. Tetapi karena kita itu menginginkan bentuknya itu seperti ini. Y sama dengan Y fungsi T gitu, supaya bisa digambar gitu. Maka ln ini harus kita buang gitu ya, istilahnya ya. Maka akan kita jadikan sebelah kiri itu E pangkat sebelah kiri, sini E pangkat sebelah kanan. Gitu ya. Jadi E pangkat sebelah kiri, E pangkat sebelah kanan. Nah, sekarang akan kita lihat sifat dari bilangan alam ini, E ini. Jadi kalau E pangkat ln, misalkan X gitu ya, itu sama dengan apa? Sama dengan X gitu. E pangkat ln X sama dengan X gitu. Kalau E pangkat ln bla bla bla, ya sama dengan bla 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 itu gitu. Jadi ini hasilnya adalah ini. Yang ini itu kita jabarkan begini. Jadi kalau E pangkat A ditambah B, maka ini dikurung ya. Gak dikurung juga nggak apa-apa ya. Maka itu sebetulnya itu adalah E pangkat A, bukan ditambah di sini, tapi dikali ya. E pangkat B, gitu. Ini adalah sifat-sifat dari bilangan sini. Sehingga ini E pangkat semuanya ini itu kita pisahkan E pangkat ini dikalikan E pangkat ini. Nah, kita lihat yang ini khusus ya. E pangkat konstanta sama dengan apa? E pangkat konstanta sama dengan konstanta. E pangkat konstanta sama dengan konstanta. Sehingga ini kita sama dengan C konstanta. Ya. Maka persamaan menjadi bagus. Y-nya di sini 5.000-nya dipindah ke sebelah kanan. Ya. Kemudian ini kita jadikan C. C-nya taruh di sini. Kemudian ini tetap. Nah, akhirnya menjadi bentuk yang seperti ini. Ini adalah step ketiga. Solusi umum model matematika yang kita dapatkan dari sistem tadi. Kenapa kita kasih tanda umum di sini? Ini karena masih umum gitu. Masih umum. Maksudnya ini kan ada J fungsi T kan, tapi di sini masih ada C, masih ada konstanta. Konstantanya nanti kan umum, bisa 1, 2, 3, 4, 5, dan sebagainya. Jadi ini masih umum. Dan solusinya harus tepat. Ya. Maka bagaimana untuk menghitung harga C? Dipergunakan keadaan awal atau initial condition dari soal. Tadi dari soal, awal-awalnya tangki itu kan bersih 1.000 air ya, 1.000 pound air ya. Kemudian garamnya adalah 100 pound. Jadi keadaan awal pada waktu awal itu T sama dengan 0 itu
banyaknya garam itu adalah 100 pound garam. Nah, ini keadaan awal yang akan kita pakai untuk menghitung C-nya. Sehingga kita masukkan aja sini. T-nya 0 ya. T-nya 0, Y-nya 100. T-nya 0, Y-nya 100. Menurut keadaan awal ini. Untuk awal-awal garamnya 100. Sehingga persamaan menjadi seperti ini. Nah, kemudian kalau E pangkat 0 itu berapa? Ini kali ini kan jadi 0. Jadi kalau E pangkat 0 itu berapa? Atau E pangkat 5 itu berapa? Salah. 5 pangkat 0 maksud saya. 5 pangkat 0 itu berapa? Nah, ini semua sama dengan 1. Oke, jadi ini adalah 1. Sehingga C-nya bisa diketahui. C sama dengan 5.000-nya geser ke sana ya. 5.000 dibagi 100, maka menjadi minus 4.900. Nah, C ini kita masukkan ke dalam solusi yang umum tadi. C-nya ketemu ya. Maka persamaan menjadi seperti ini. Jadi persamaannya dibagusin lagi ya. Bagus-bagusin lagi gitu ya. Ini minus ya. Jadi minus. Akhirnya menjadi bagus persamaannya seperti ini. Nah, ini adalah solusi model matematika. Atau nggak usah khusus ya. Solusi model matematika. Ini adalah step yang keempat. Persamaan umum menjadi solusi model menjadi itu adalah solusi model matematika. Yang kalau kita baca itu adalah ini adalah hubungan antara jumlah garam dengan waktu gitu ya. Jumlah garam dengan waktu. Nah, kemudian persamaan ini harus kita gambar supaya kita tahu interpretasinya ya, penggunaannya. Gambar ini kemudian kita gambar boleh dengan cara memakai Google ya, Google Drive, Google tulis saja di situ, akhirnya mungkin bisa digambar oleh Google. Tapi gambarnya adalah seperti ini. Ini maksudnya adalah apa? Ini adalah jumlah garam ya. Awal-awalnya, awal kan di sini ya. Awal-awalnya garamnya itu adalah 100 ya. Kan di sini diketahui awal-awalnya 100 pound. Ini harus ada satuannya jumlah garam dalam pound. Pound. Awal-awalnya ada 100. Kemudian dengan bertambahnya waktu ternyata jumlah garam itu naik sampai suatu titik tertentu, naik sehingga di sini terus-terusan mendekati 5.000 ya, tapi tidak tercapai. Kenapa? Karena dia akan dikurangin terus ya. Tapi ini akan lurus. Kalau ditanya kapan dia mencapai 5.000 ya di titik tangga ya. Gitu. Oke, jadi ini adalah grafik yang merupakan interpretasi dari sistem. Saya sebut di sini adalah step kelima ya, sudah selesai step kelima. Gambar grafiknya. Oh, ini mulai 100 ya. 100-nya ini enggak di titik. 0-nya itu enggak 0 tapi 100 ya. Jadi maka grafiknya itu mulai 100 naik sampai mendekati 5.000. Itu adalah gambar dari model yang kita turunkan ya. Jadi ini adalah sistemnya, ini adalah interpretasi model ya, sehingga model dari sistem sehingga kemungkinan adalah dia tidak sama dengan sistem tetapi mendekati dengan sistem gitu. Mendekati sistem. Untuk apa ini? Jadi ini kan waktu dalam menit ya tadi.
Jadi kita bisa tahu, misalkan pada menit ke 100 itu garamnya berapa. Ya udah ini ditarik garis ke atas ya. Tarik garis ke atas, kemudian ke kiri. Nah, gitu ya. Nah, sebenarnya kita akan tahu pada waktu menit ke 100 garamnya ada 3000 ya. Pada menit ke 200 garamnya adalah misalkan 4000 ya. Itu jadi cara interpretasi dari sistem pendekatan. Oke. Untuk nomor 1 ini ada yang ditanyakan? Ini Trioptania, kamu mau moto mau nggak? Ini nggak ada ya? Stop share. Kalau nggak ada, siapa ya? Itunya. Ketua kelasnya siapa sih kemarin? Yang saya suruh bikin. Saya suruh bikin. Itu siapa ya? Namanya. Oh, Nadira. Nadira ada Nadira. Ada Ibu. Nadira. Nah, Nadira kamu bisa print screen nggak? Oke, Nadira akan memfoto kalian. Silakan membuka videonya. Silakan membuka videonya. Juga kalau misalkan ada yang kalian tanyakan, saya akan tanyakan. Kalau kalian nggak ngerti apa yang saya terangkan, maka silakan dibuka bukunya yang halaman 14 ya. Di situ lebih kalian lebih enak membacanya, silakan. Saya screenshot sekarang Ibu, ada 2 slide. Iya. Sudah Bu. Oke, terima kasih ya Nadira. Sudah ya? Sudah semua? Sudah Bu. Terima kasih. Mungkin bisa saya absen sekarang ya. Oke, kalian kecilin dulu besarkan. Oke, saya akan print screen, share screen yang lain. Kalian bisa melihat nama-nama kalian di situ. Ya, saya atur dulu. Karena terlalu besar, saya izin share screen ya. Nama-nama kalian. Udah kelihatan namanya? Oke. Kalian nggak ada yang coba untuk itu ya, nggak ada yang coba handphonenya ya, nggak ada yang coba ya. Ini berarti nggak ada yang coba nih, nggak ada yang hadir ya. Nah, untuk yang hadirnya terlambat hadir itu ya, ada beberapa yang terlambat hadir. Jadi nanti kemungkinan, jadi tetap bahwa tercatat bahwa tetap tercatat bahwa pada waktu itu gitu ya, pada waktu kuliah pertama, kuliah kedua itu tetap bahwa mahasiswanya 25 misalkan ya.
Nah, saya nggak bisa lagi, misalkan mau nolong kalian untuk menghadirkan itu nggak bisa. Kenapa? Nah, ini sih kelihatan nih. Ini kan 25 nih. Ya tetap 25, nggak bisa nambah 29. Ini sudah di-set, sudah hasil dari komputer ini. Dari web ini tetap 25 ya. Kalau udah kalian udah tercatat baru masuk sini 29. Oke, ngerti ya yang baru-baru itu ya. Mudah-mudahan ya kalian harus rajin datang ya supaya nggak kurang nanti ujian. Di sini sudah berkurang ini. 4 orang ini udah nggak masuk gitu ya. Tercatat nggak masuk. Oke. Selanjutnya apa tadi? Saya akan panggil satu-satu ya. Supaya teman kalian kenal juga, tahu juga. Ada angkatan 18, ada angkatan 19, dan ada angkatan 20. Evander Obed ada? Evander Obed ada? Kayaknya ada tadi saya lihat. Kemudian Fadli Rahmatullah ada? Hadir, Bu. Kemudian Muhammad Arfin Ramezat ada? Muhammad Arfin. Kemudian Muhammad Dafa ada? Muhammad Dafa nggak ada ya? Terus Remo Sakti Bahari. Remo ada? Reka Indah Permatasari. Hadir, Bu. Terus Audrina Melinda Putri. Hadir, Ibu. Terus Beni. Hadir, Beni Ibu. ada tadi. Terus Briliano. Gimana kalian bisa lihat nama kalian apa enggak nih? Bisa. Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Briliano ada? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ini bisa kalian ngecek di sini kehadirannya sudah berapa gitu ya, dicek di sini. Kemudian John Randy Lubis. John Randy Lubis kok masih ada sini. Waktu itu ikut berapa kuliah saya. John Randy nggak ada ya? Terus Muaikib Ramadan ada Muaikib Ramadan. Terus Patrick Palapa. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Raka Ilham ada? Rambun Pamenan. Hadir, Bu. Terus Reynaldo Robert. Hadir, Bu. Banyak ya namanya Reynaldo ya, kakak-kakak kalian. Terus Septi Nawangsari. Hadir, Bu. Terus Alvino Malva Wibowo. Ada Alvino. Terus Raji ada? Hadir, Bu. Raji. Terus Farah Adiana Hadir. ada? Terus Raden Fadli. Hadir, Bu. Terus Restu Nika Budiarsyah. Hadir, Bu. Restu. Sekar Nuraini Hadir, Bu. ada? Terus Muhammad Raihan Hadir, Bu. ada? Hadir. Terus Alesya ada? Hadir, Bu. Terus Faiz ada? Faiz. Hadir, Bu. Terus Nadira ada ya? Hadir, Bu. Terus Oki Valentino. Hadir, Ibu. Terus Berikov ada? Hadir, Bu.
Hadir, Bu. Herdiansyah ada? Hadir, Bu. Yang nggak ada ini beberapa. Tapi kemungkinan yang nggak ada ini apakah ikut KL ya? Kalian ada yang Bu Remo hadir, Bu. ada ya? Kalian ada yang mau ikut KL ya? Ada, Bu. Kalau minggu ini siapa ya yang ikut KL ya? Pagi, Bu. Saya ingin bertanya, Bu. Ya, Yang untuk saya, Figra Junistian sama Jose Williams yang harusnya di jadwal Senin itu absennya mengikuti hari ini. Kamu udah cek di webmu? Udah cek? Belum? Cek web yang mananya, Bu? Harusnya dicek kamu termasuk hadir apa enggak gitu. Bisa dicek Kak? Bisa Belum dicek, kan? ngecek. Ya udah dicek dulu. Malah kayaknya udah tak hadirkan. Kamu sama Figra ya? Saya Figra Junistian sama Jose, Bu. Oke, dicek di sini. Ya. Ibu mohon maaf Bu, Alvino hadir Bu. Ya. Siapa? Alvino Bu. Tadi jaringan saya bermasalah Bu. Iya, oke. Oke. Ada. Terus yang ikut KL itu angkatan berapa sih? Angkatan berapa sih? Oh, nggak tentu ya, nggak tentu angkatan ya. Kalau minggu depan siapa yang ikut KL? Yang kemarin ngambil baju overall siapa tuh? Saya, Bu, kemarin. Saya ikut KL-nya minggu depan. Jadi minggu depan ada yang nggak masuk juga beberapa ya? Iya. Iya, Bu. Ya, jadi yang nggak masuk itu kalian tanya ke temennya, misalkan saya upload jawaban misalkan, nanti kalau kalian nggak tapi kalian bisa lihat di grup ya. Ya kalian harus aktif lah, maksudnya hari ini ngerjain apa dan lain sebagainya. Tanya ke temannya yang masuk ya. Oke. Ya termasuk saya hadirin semua deh, karena ada yang KL juga ya. Oke, nanti aja. Nanti saya betulkan. Oke, ini kalau sudah saya save maka akan kelihatan di sini aktivitasnya activity. Oh, kurang T nih ya. Kurang C ya, activity ya. Oh, memang disingkat ya. Student assign, evaluation. Nah, di sini kan kelihatan nih yang datang berapa, total student berapa, kemudian ada evidence. Nah, evidence itu akan saya masukkan foto yang sudah di print screen oleh teman kalian tadi ya. Oke, disitulah caranya untuk mengabsen, melaporkan kegiatannya. Oke, kita lanjutkan dengan materinya. Sekarang drama Torricelli.
bawah merupakan tangki. Udah saya gambar aja. Ini ada tangki ya. Karena gambarnya ini agak aneh menurut saya. Jadi dia tuh dibuka gitu ya, tapi jadi aneh. Jadi gambarnya tuh seperti ini. Ada tangki ya. Tangki penyimpanan bensin ya. Luas penambang atas ini harusnya luas yang enggak main. Ini adalah bentuknya tangki ya. Tangki yang bensin setinggi H ya, setinggi H. Itu ruang di atas bensin adalah udara dengan tekanan PO. Di sini tekanannya adalah PO. Karena sementara ditutup sama dia. Nanti dibuka ya. Dan bensin mengalir keluar melalui lubang kecil dengan luas penambang A2. Di sini ada lubang kecil. Lubang ya. Nah, bensin itu ada keluar di sini. Tuh. Luas penambangnya di sini adalah A2. A2 jauh lebih kecil daripada A1. Nah, tekanan di sini adalah tekanan atmosfer. Kan ini udara bebas. Ini PO karena di sini ada tutupnya. Itu ini adalah yang diketahui ya dari tangki itu. Nah, kita akan masuk ke persamaan Bernoulli ya. Persamaan Bernoulli untuk titik 1 dan titik 2. Titik 1 ada di atas sini ya. Titik 2 ada di bawah sini. Atas sini titik 1, ini titik 2. Di tempat keluar bensin tersebut. Nah, persamaan Bernoulli untuk titik 1 dan titik 2. Titik 1 di mana sih? Titik 1 itu di sini. Titik 2 di sini ya. Oke. Jadi persamaan Bernoulli nah, persamaan Bernoulli itu seperti ini. Tekanan di titik 1 ditambah energi kinetik di titik 1 dan energi potensial tekanan di titik 1 dan energi potensial di titik 1 dan energi kinetik di titik 1. Ini tekanan di titik 2, kemudian energi kinetik di titik 2 ya, dan energi potensial di titik 2 ya. Oke. Ini titik 1, ini titik 2. Nah, kenapa ruginya dihapus dari sini? Karena di sini kan H ya. Di sini dianggap banyak kan 0. Di sini hanya H kan. Ya karena hanya 0 di sini maka tidak ada potensial di sini gitu maksudnya. Jadi nolnya nggak ditulis lagi gitu. Hanya 0. Sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Sehingga kita pisahkan bahwa V2 itu berapa? V2 itu adalah kecepatan di sini ya. Kecepatan keluar ini V2. Nah, V1 apa? V1 itu kecepatan turun ya. Ini kan turun kalau situ keluar. V1 kecepatan turun, ini kecepatan keluar gitu ya. Kan kita pasti akan kita ketahui bahwa di bawah ini akan jauh lebih kencang daripada yang di atas ya. Karena lubangnya kecil lubangnya kecil ya, dan ini adalah penurunan yang kecil sekali. Maka persamaan menjadi seperti ini. Nah, seperti yang saya bilang bahwa karena A2 itu jauh lebih kecil daripada A1, maka kecepatan di 1 jauh lebih kecil daripada kecepatan di 2. Karena ini jauh lebih kecil daripada ini, penampangnya, maka kecepatan turun itu jauh lebih kecil daripada kecepatan keluar. Jadi sebetulnya ini memakai rumus persamaan
kontinuitasnya ya. Ini kontinuitasnya, perbandingan antara luas penampang dan kalikan kecepatan itu sama dengan luas penampang kalikan kecepatannya. Akhirnya dapatkan bahwa karena ini luasnya lebar banget, kemudian ini daripada ini, maka kecepatannya adalah kencang sekali dibandingkan dengan ini jauh lebih lambat daripada ini. Sehingga ini diabaikan, apalagi dikuadratkan ya. Sehingga diabaikan nih kecepatannya ini pelan banget ini kecepatan penurunannya. Sehingga diabaikan. Kalau diabaikan ya ini 0 ya. Nah, tinggal ini sekarang. Di sini nih kalau tutupnya dibuka, dia bilang kalau tutupnya dibuka, maka di sini tekanannya sama dengan tekanan udara ya. Udara luar ya. Sama ya. Di bawah tekanan udara luar, di atas tekanan udara luar. Jadi selisih ini akan sama dengan 0 karena harganya sama. Nah, akhirnya tinggal ini. Ini kan V kuadrat, jadi diakarkan ini ya. Nah, akhirnya kecepatan keluar dari tangki tadi itu adalah ini. Dia tergantung dari percepatan gravitasi dan ketinggiannya ya. Ketinggiannya berapa? Maka kecepatannya bisa diketahui. Nah, F2 disebut dengan laju F-log. Laju F-log dari lubang berjarak H di bawah permukaan cairan adalah sama dengan laju benda tersebut jatuh bebas dari ketinggian H. Ternyata ini bentuknya seperti benda jatuh ya. Semakin tinggi maka semakin besar kecepatannya gitu. Demikian juga aliran air tadi, semakin banyak airnya, semakin tinggi, maka semakin kencang ya airnya. Ini disebut dengan teorema Torricelli. Hal ini berlaku untuk lubang di dinding pada kedalaman H di bawah permukaan cairan. Ini maksudnya apa? Tulisannya adalah kalau suatu ada tangki, kemudian ada suatu tangki, kemudian lubangnya itu bukan di bawah tapi di dinding. Dinding ada lubang, maka kecepatannya bisa dihitung dengan Torricelli tersebut. Ini kan ada cairannya nih. Nah, untuk lubang yang di sini itu hanya adalah ini. Untuk lubang yang ini itu hanya adalah ini. Untuk lubang yang ini hanya adalah ini. Jadi kira-kira yang paling cepat yang mana nih? Dari ketiga ini. Ini kan fludanya keluar kan ini. Semua keluar kan. Nah, yang paling kecepatannya paling besar yang mana kira-kira ini? Yang atas atau yang bawah? Yang paling atas apa yang paling bawah? Kecepatannya paling besar. Ya, kalau menurut persamaan ini, maka untuk H yang paling besar ya, kecepatannya paling besar. H yang paling besar itu adalah yang ini. Jarak dari permukaan ke lubang itu. Sehingga ini kecepatannya paling besar ya, paling besar. Nah, seperti ini jatuh. Yang ini lebih kecil, airnya jatuh ya. Yang ini lebih kecil lagi. Gitu. Itu arti dari kata-kata ini. Hal ini juga berlaku untuk lubang di dinding pada kedalaman H di bawah permukaan cairan. Nah, kemudian ada Borda. Borda itu memperkenalkan faktor konstruksi atau konstruktor faktor 0,6. Sehingga persamaan di sini itu menjadi seperti ini. Nah, ini persamaan disebut persamaan Torricelli-Borda. Bordanya menambahkan 0,6 sih. Itu adalah cirinya untuk mengerjakan soal nomor 2. Nah, ini soalnya. Ini soalnya ya. Nanti akan kita kerjakan soalnya ini. Bentar selesai dulu. Kita keluar.
untuk nomor 1 ada yang mau ditanyakan? Sekarang nomor 2 ya. Leaking tank. Nah, leaking tank ada di buku halaman 17. Kita lihat ya bukunya ya. Ini yang tadi. Ini yang tadi yang sudah kita kerjakan. Ya. Kemudian di leaking tank itu ada di halaman 17. Leaking tank ya. Dengan menggunakan Torricelli law. Oh, halaman 16 ternyata ya. Ya, 16, 17 lah. Ini gambarnya lebih bagus. Oke, jadi kalau kalian nggak ngerti saya terangkan, maka kalian bisa lihat halaman 16 dan 17. Kita masuk lagi. Cairan yang mengalir melalui suatu lubang, kita pakai Torricelli law. Aliran keluar air dari suatu tangki silinder dengan suatu lubang pada dasarnya, diameter tangki 2 meter, diameter lubang 1 cm, tinggi awal 2,25 meter. Kapan tangki menjadi kosong? Itulah soalnya. Pertama-tama harus kita lihat sistemnya, kemudian step kedua adalah kita turunkan model matematisnya, kemudian yang ketiga adalah kita cari solusi umum, kemudian keempat kita cari solusi yang khusus, yang kelima kita gambar grafiknya atau solusinya digambarkan, interpretasinya bisa dipakai. Jangan lupa bahwa di sini ada beberapa kesatuan yang berbeda, ada meter, ada sentimeter. Maka lebih baik kita jadikan satu kesatuannya. Oke, sini nggak ada jawabannya, maka kita buka satu lagi. Kira-kira kalian bisa lihat nggak ini? Oke, ini. Nah, untuk yang tadi ini bukan tugas ya, ini latihan ya, latihan untuk di rumah ya, untuk soal nomor 1. Kalau keadaan awalnya diganti 200, masing-masing galon berisi 5 pon diganti dengan 4 pon. Gitu. Tinggal ganti-ganti angkanya saja ya. Nah ini coba nomor 2. Dari teorema Torricelli dan Borda, didapat kecepatan aliran air keluar adalah seperti ini. Yang seperti tadi kita udah pelajari. Kecepatan keluar air adalah 0,6 akar 2G kali H. H adalah tinggi air. Jadi kita misalkan bahwa H itu adalah tinggi air pada tangki pada waktu T, posisi T. G percepatan gravitasi yang besarnya adalah 980 cm per detik kuadrat. Sekali lagi bahwa kita pakai cm saja. Nah, kemudian akan kita turunkan model matematisnya. Model matematis yang kita turunkan di sini dengan prinsip adalah, di sini nggak ditulis prinsipnya, di buku juga nggak ditulis, tapi prinsipnya di sini adalah untuk menurunkan model matematis itu kita harus punya prinsip, yaitu perubahan volume air yang keluar pada selang waktu T sama dengan perubahan volume air pada tangki. Jadi air yang keluar dari lubang yang bawah itu harus sama dengan penurunan volume tangki kan gitu. Air yang keluar 100, jadi di dalam tangki kan berkurang 100. Nah, itu dijadikan dasar ya. Jadi perubahan air yang keluar pada selang waktu T itu yang kita sebut dengan volume ya. Kalau V kecil itu kecepatan, kalau V besar itu volume. Jadi volume yang keluar sama dengan penurunan volume pada tangki, kan benar ya. Tapi bagaimana kita bisa menunjukkan volume yang keluar tersebut dari lubang yang di bawah itu dalam waktu T ya, fungsi T ya.
Maka akan kita lihat seperti ini, coba dilihat. Ini adalah saluran yang keluar di bawah ini. Itu panjangnya adalah X. Misalkan panjangnya X gitu ya. Nah, X itu kan lintasan. Lintasan itu atau perubahan lintasan yang itu sama dengan kecepatan kali perubahan waktu. Gitu. Ini kan seperti mekanika nih, lintasan sama dengan waktu kali kecepatan kan gitu. Nah ini lintasan ini dituliskan dalam kecepatan dan waktu. Nah kemudian volume silinder, ini volume silinder ini itu adalah luas alas kali tinggi ya. Luas alasnya kan A, udah diketahui. Luas alasnya kan A. Tingginya adalah X ya kan. Sehingga X-nya diganti dengan yang tadi yang sudah diturunkan tadi. Sehingga volume dari satu elemen ini itu adalah kecepatan kali waktu, kecepatan kali delta T, waktu ya. Kemudian kalikan luas penampang yang bawah ini ya. Nah, ini kita tulis di sini volume. Kemudian volume air pada tangki. Jadi penurunan airnya itu berapa? Penurunannya misalkan delta H ya, misalkan ya. Misalkan penurunannya delta H adalah maksud T itu. Maka penurunan itu adalah delta H dikalikan dengan luas permukaan ini. Sama juga ini adalah suatu silinder yang tingginya delta H dan luas permukaannya adalah P. Sehingga volumenya adalah tinggi kali luas permukaan, tinggi kali luas permukaan. Nah ini akan kita masukkan ke sini. Nah kita bilang tadi bahwa perubahan air yang keluar itu sama dengan pengurangan air gitu kan. Ya udah ini kita sama dengankan. Tanda plus artinya air dalam tangki berkurang. Sehingga kalau kita sama dengankan seperti ini, kemudian kita pisahkan AH per AT, jadi AH dibagi AT. Delta H dibagi delta T sama dengan minus AB dikalikan kecepatan. Kecepatan di bawah itu ya, kecepatan di bawah kita masukkan dengan Torricelli dan Borda tadi. Sehingga persamaan menjadi seperti ini. Kemudian kita akan jadikan ini adalah persamaan diferensial, yaitu dengan membuat bahwa delta T itu mendekati 0 atau delta T mendekati 0, maka delta H per delta T menjadi DH per DT. Ya. Sehingga rumusnya menjadi seperti persamaan matematisnya menjadi seperti ini. Bagus ini ya. Ada H tinggi dari Voida, waktu ini percepatan gravitasi. Nah sekarang AB bisa kita hitung ya karena apa? Jari-jari atau diameternya diketahui. Jadi AB dicari ya. Pertama dari A-nya, yang A itu yang kecil berarti ya. Saya akan memakai rumus luas penampang itu adalah PR kuadrat ya. Tetapi kalau kalian mau memakainya yang 1/4 pi pangkat D kuadrat ya, diameter kuadrat ya. Ini boleh juga. Karena saya pakai rumus yang pi r kuadrat, pi kali jari-jari kuadrat, maka saya cari jari-jarinya ya. Kalau ini diameter, ini jari-jari, maka luasnya adalah seperti ini. Satuannya adalah tetap meter dulu. Kemudian yang atas ya, jari-jarinya kan diameternya kan 2, jari-jarinya 1 meter ya. Maka luas penampangnya adalah pi kali r kuadrat, pi kali 1 kuadrat. Jadinya adalah pi meter kuadrat atau pi. Kemudian A per B-nya kita hitung. Jadi ini kenapa tetap meter ya? Tetap meter. Karena nanti ini akan kita coret gitu ya. Mau sentimeter, mau meter nggak apa-apa ya. Karena ini mau dicoret nantinya gitu. Oke, jadi A per B, A yang ini ditulis, B yang ini
ditulis, yang ini ditulis. Hasilnya didapatkan bahwa upper B itu adalah seperti ini. Langsung kita masukkan di sini aja. Langsung dimasukkan di sini. Kemudian G-nya juga karena sudah ada harganya, kecepatan gravitasinya, maka dimasukkan di sini. Ini sudah nggak ada satuannya ya ini ya. Satuannya udah nggak ada, udah dicoret. Kemudian kalau udah dimasukkan ini dikalikan dengan ini dikalikan dengan ini, diakarkan, kemudian dikalikan dengan ini, dikalikan dengan ini. Sehingga di sini tetap HT, dan ini adalah konstantanya. Jadi, perubahan tinggi air terhadap waktu itu adalah ini. Ini adalah model matematika yang didapatkan. Ini sudah model matematika umum karena khusus karena nggak ada lagi konstanta di sini. Konstanta di sini sudah dihitung. Nah, kemudian karena bentuknya seperti ini, maka kita akan memikir ya. Ini sebaiknya diselesaikan dengan apa gitu ya, dengan cara bagaimana gitu. Maka persamaan itu kira-kira bisa diselesaikan dengan cara pemisahan variabel seperti nomor 1 tadi. Maka yang hanya kita kumpulkan jadi 1, T-nya kita kumpulkan jadi 1. Kalau ini T bukan T yang seperti ini, tapi ini ada H fungsi T gitu ya. Hanya dikumpulkan, T-nya ditaruh di sebelah sini. Udah dipisah variabelnya, kita integralkan. Integralkan seperti ini. Akar HT itu kita ganti dengan akar setengah. Nah, kemudian diintegralkan, ini juga bisa ditulis seperti ini. Diintegralkan hasilnya seperti ini. H pangkat setengah, setengahnya itu digeser ke kanan gitu ya. Sehingga hasilnya seperti ini. Ini masih H pangkat setengah yang ini. Nah, karena di sini hanya pangkat setengah, maunya kita H aja, maka kita kuadratkan semuanya ini ya. Semua kita kuadratkan ini. Ini kuadrat jadi H dan ini kuadrat. Jadi seperti ini. Nah, ini adalah step ketiga ya, dan keempat ya. Karena udah bagus, jadi ini adalah step keempat yang merupakan model matematis dari sistem setiap waktu. Oh, ini maaf. Ini adalah step ketiga. Karena konstanta ini belum diketahui ya, maka harus kita cari, yaitu dengan menggunakan syarat batas. Syarat batasnya ya gitu, ngomongnya seperti ini. Pada waktu mula-mula itu tinggi cairan adalah 2,25 meter gitu ya. Maka kita jadikan sentimeter. Nah, ini kita masukkan ke sini. T-nya kita sama dengan 0, kemudian hanya 225. Nah, ini kalau sesuatu dikalikan 0 kan tetap 0 ya. Ini 0 udah habis tinggal C. C-nya sama dengan 15. Masukkan ke sini. Nah, ini adalah solusi persamaan diferensial, solusi umumnya. Nah, sekarang yang ditanyakan berapa tangki kosong pada waktu T berapa? Ya udah, dari persamaan ini hanya kita nolkan aja, kan kosong berarti 0. Nah, ini kita nolkan. Sehingga T-nya bisa diketahui. Jadi ini kita kuadratkan, kita akarkan ya. Maka bisa ya, hasilnya adalah seperti ini ya. Sehingga bisa dipisahkan seperti ini. Kemudian karena ini dalam waktunya adalah dengan detik, maka kita jadikan jam, 12,6 jam.
Nah, bagaimana kita mengecek hasilnya ini? Kita lihat ini persamaannya, kita gambar ya. Boleh digambar dengan Google, boleh dengan apa-apa. Nah, ini adalah gambar yang didapatkan dari persamaan ini. Itu gambarnya seperti ini. Jadi bisa kita cek bahwa pada waktu T sama dengan 0 itu kan tingginya kan 225. Pada waktu awal 25. Jadi ada di sini tingginya 225 ya. Sekitar sini. Kemudian tadi dia bilangnya pada waktu, karena itu detik ya, maka kita lihat ini ya. Pada waktu 46.000 detik itu dia habis airnya. 46.000 detik. Kita lihat di sini. Nah, kira-kira di sini 46 ya. Itu adalah airnya habis, emang betul. Hanya 0. Kok ini hanya 0? Ini hanya 16. Di sini hanya 40, kemudian di sini hanya 2,225 cm. Nah, ini adalah jawabannya bahwa di sini cocok ya pada waktu habis airnya itu pada waktu 46.000 detik. Nah, ternyata ya sekitar di sini cocok ya. Oke. Ini adalah soal yang kedua yang mirip-mirip dengan soal yang pertama dalam penyelesaiannya. Maka apabila ada yang ditanyakan silakan tanyakan dulu. Tepat 8:30. Jadi bulan kita itu 1,5 jam atau kurang ya, karena awalnya jadi mulainya juga lebih. Di sini tadi kan ada soalnya. Dan silakan mengerjakan soal yang ada di sini. Ini bukan tugas tapi latihan untuk mengisi kekurangan jam saya pada hari ini. Sebenarnya saya harus mengajarnya sampai jam 3 kali 55. 2 jam. Apa ya? Pas itu. 55 menit atau 50 menit ya. Yang pokoknya harusnya saya mengajar itu sampai jam 9:45 mungkin. Atau 9:30 sampai setengah 10 ya. Masih 1 jam lagi ya. Ya maka waktu yang tersisa itu silakan dipakai untuk mengerjakan latihan ini. Oh, 2,5 jam cukup berat ya. Oke. Gimana, ada yang tanyakan untuk soal nomor 1 dan nomor 2? Ya maaf saya tidak bisa mengajar sampai 2,5 jam ya. Ini hanya 1,5 jam untuk 3 SKS. Waktu selesai silakan dipakai untuk mengulangi pelajaran. Kalau kalian nggak ngerti, sekali lagi kalian buka bukunya. Bukunya sudah saya upload di grup halaman 16 dan 17. Oke. Gimana? Ada yang ditanyakan untuk soal hari ini? Maaf Bu, tugasnya kumpul minggu depan ya Bu? Itu adalah latihan aja, nggak usah dikumpulkan. Karena